Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakrawala, UM The Only One. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PKKMB tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Dewi Maskulin, mahasiswa S2 PPKN Angkatan 2019. Nah, kegiatan PKKMB tahun 2020 ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh mahasiswa baru, khususnya Angkatan 2020. Oleh sebab itu, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Angkatan 2020, baik dari S1 PPKN maupun S2 PPKN Universitas Negeri Malang. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 3 sosok hebat dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Yang pertama ada Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Koordinator Prodi S2 PPKN UM, yaitu Dr. Didi Sukriyono SH MHum. Dan yang kedua ada Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Koordinator Prodi S1 PPKN UM, yaitu Dr. Siti Awaliyah SH MHum. Dan yang terakhir ada Kepala Laboratorium Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Bapak Rusdianto Umar SH MHum. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Nah, untuk kegiatannya sehari-hari selama WFH ini kira-kira diisi oleh kegiatan apa saja? Ya, kalau work at office itu kegiatan rutin di kantor seperti biasa, di melayani mahasiswa, mulai dari pengurusan KRS, judisium dan seterusnya itu tetap sangat rutin baik oleh saya sebagai jurusan, kemudian Sekjur Bu Siti Awaliyah dan Kepala Lab Pak Rusdianto Umar. Berkaitan dengan PKKMB tahun 2020 ini merupakan sebuah kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa baru. Nah, kira-kira sejarah singkat dari jurusan kita, jurusan Hukum dan Kewarganegaraan itu seperti apa, Bapak? Ya, jadi sebelum saya menyampaikan sejarah jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, saya sampaikan pertama PKKMB ini kan tadi saudara sampaikan ditunggu-tunggu. Nah, sebenarnya saya atau kami semua itu kepengennya ketemu secara langsung dengan mahasiswa baru semuanya sebagai bentuk apa penyambutan dari teman-teman mahasiswa baru itu. Cuman karena kondisi seperti ini terpaksa harus akan lewat seperti ini sebagai bagian dari protokol kesehatan yang harus diikuti. Nah, berikutnya adalah tentang sejarah jurusan Hukum Kewarganegaraan. Jurusan Hukum Kewarganegaraan itu mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari nomenklatur sampai dengan induk yang menaungi fakultasnya, maksudnya itu. Yang pertama itu dulu itu namanya menjadi sub jurusan Civic Hukum. Itu bagian jurusan sejarah Fakultas FKIS IKIP Malang tahun itu dulu. Kemudian berhenti menjadi jurusan Civic Hukum FKS IKIP Malang. Kemudian berubah lagi jurusan sejarah dan Civic Hukum FKS IKIP Malang. Terus lagi berubah namanya Departemen Sejarah Civic. Kemudian berubah lagi Departemen Civic. Kemudian Departemen Civic Hukum. Selanjutnya Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terus kemudian berubah lagi jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan. Berikutnya berubah jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan sekarang ini menjadi jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang terdiri dari 2 prodi. Prodi yang pertama ada prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk S1 dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Magister atau S2. Iya. Dari sejarah panjangnya itu tentunya jurusan ini memiliki visi misi agar mencetak jurusan mahasiswa yang bisa diperhitungkan ketika mereka terjun langsung ke lapangan. Nah, kira-kira visi dan misinya dari jurusan kita apa, Bapak? Jadi prodi S1 PPKN itu untuk membentuk calon guru PPKN di jenjang SMP dan SMA. Jadi seperti itu. Akan tetapi nanti selain itu sebetulnya mahasiswa-mahasiswa dari prodi S1 PPKN banyak juga yang misalnya ada juga yang menjadi anggota DPR misalnya ya. Ada juga yang bekerja di beberapa konsultan gitu ya, konsultan mengenai konsultan apa Pak yang kemarin itu Pak?
Itu misalnya di konsultan untuk pemberdayaan masyarakat. Konsultan pemberdayaan masyarakat di beberapa nih BKKBN ada juga di beberapa tempat nih Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang khususnya itu memang untuk membentuk calon guru PPKN, akan memang banyak kemampuan lain yang diajarkan di sini sehingga mahasiswa itu memang memiliki peluang yang besar untuk di beberapa jenis profesi seperti itu. Nah, visi dari prodi PPKN itu adalah menjadi prodi yang unggul dan menjadi rujukan. Jadi diharapkan mahasiswanya itu mampu menguasai berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan hukum, politik, sosial, budaya, dan nilai moral. Nah, penguasaan itu nanti diharapkan juga mereka mampu mengaplikasikannya atau menerapkannya dengan melakukan berbagai penelitian yang adaptif dan inovatif, sehingga ini diharapkan akan membentuk satu kompetensi yang utuh begitu ya. Ini nanti dibandingkan misalnya dengan mahasiswa dari ilmu hukum misalnya, itu tentu akan berbeda gitu ya. Memang penguasaan mengenai hukumnya banyak, tetapi tidak hanya hukum, ada politiknya, ada sosialnya, dan ada budaya. Dan itu merupakan satu kelebihan gitu ya, kelebihan dari prodi PPKN. Sehingga kalau anak prodi PPKN, lulusan prodi PPKN, mestinya dia kalau diajak bicara tentang apapun itu nyambung. Kenapa? Secara konsep mereka menguasai di berbagai bidang itu. Ya, itu untuk yang dari S1. Kemudian yang dari S2 Bapak Didi untuk visi misi. Visi ini kan harus seiring dengan visi universitas, fakultas diturunkan kemudian ke jurusan. Tadi S1 sampaikan lebih awal, kalau S2 ini adalah visinya unggul dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, adaptif, produktif, dan inovatif terhadap pembelajaran PPKN tadi dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi itu sebenarnya sehingga S2 pendidikan Pancasila itu mencetak lulusan kompetensi utamanya yang menjadi dosen. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan menjadi profesi tambahan. Kita sampaikan di awal tadi, bisa menjadi konsultan, bisa menjadi mungkin menjadi staf ahli di lembaga-lembaga legislatif. Itu kalau di DPR atau di DPRD itu butuh lembaga butuh staf ahli, PPKN juga punya peluang untuk menjadi staf ahlinya. Itu tadi kan masalah visi misi. Disebutkan juga mempelajari berbagai bidang seperti politik, pemerintahan, hukum, dan lain sebagainya. Nah, ini mahasiswa baru pastinya juga penasaran kira-kira mata kuliah apa saja sih nanti yang akan ditempuh oleh mahasiswa baru ini. Untuk yang pertama mungkin dari S1 dulu. Iya, terima kasih Mbak Dewi. Seperti tadi ya, berangkat dari visinya itu tadi. Jadi penguasaan konsep tentang hukum, politik, pemerintahan, sosial, budaya, nilai, dan moral. Jadi memang core dari keilmuan kita itu ada 4 itu. Jadi memang banyak ilmu yang nanti bisa dipelajari oleh teman-teman mahasiswa baru ya. Jadi hukum misalnya di sini ada sekitar 25% mata kuliah yang ada di PPKN itu adalah mata kuliah hukum. Misalnya ada hukum pidana, perdata, hukum administrasi negara, hukum Islam, dan lain-lain gitu ya. Memang banyak tentang hukum gitu ya. Berikutnya di yang kedua ilmu politik dan pemerintahan itu juga banyak diajarkan di situ. Terus yang ketiga sosial budaya juga banyak, misalnya mengenai studi masyarakat Indonesia, mengenai antropologi budaya Indonesia, sosiologi politik, sosiologi hukum gitu ya, pertahanan keamanan, dan lain-lain banyak juga gitu ya. Terus berikutnya yang keempat adalah nilai dan moral. Jadi beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan nilai moral itu banyak yang berkaitan dengan filsafat gitu ya. Untuk jumlah SKS-nya ini mungkin Ibu yang bisa dijelaskan lebih detail. Untuk menempuh S1 itu kira-kira harus menempuh berapa SKS gitu. Mahasiswa nanti saudara-saudara ya, calon mahasiswa baru, saudara dapat lulus di prodi S1 PPKN kalau sekarang itu tidak terlalu banyak gitu ya, 146 SKS. Kalau sekarang 146 SKS itu dibagi menjadi 3 kelompok bidang Mbak Dewi. Yang pertama adalah untuk kelompok mata kuliah dasar pengembangan karakter.
Ini merupakan mata kuliah universiter dan juga mata kuliah nasional gitu ya. Terus berikutnya kalau di dalam UM sendiri itu ada mata kuliah manajemen inovasi. Nah, ini merupakan penciri UM. Terus berikutnya yang kedua adalah kelompok bidang mata kuliah keilmuan dan keahlian. Jadi ini merupakan mata kuliah bidang studi di prodi PKN. Ini ada 90 SKS, ada 40 mata kuliah. Nah, berikutnya yang ketiga adalah mata kuliah peminatan. Ini yang sangat berbeda Mbak Dewi dengan zamannya Mbak Dewi dulu ya. Karena adanya program dari pemerintah mengenai kurikulum merdeka itu sangat berpengaruh gitu ya. Sehingga untuk peminatan itu memang harapannya mahasiswa itu dia dapat menempuh mata kuliah sesuai dengan minatnya. Sehingga dia nanti bisa berkembang dengan menjadi lebih baik gitu ya. Dia mau jadi apa itu juga lebih terbuka seperti itu. Nah, di sini sekarang ada yang ditawarkan oleh prodi itu ada 60 SKS atau 30 mata kuliah gitu ya, ada 60 SKS. Wajibnya yang harus diambil itu 36. Itu yang pertama. Akan tetapi mahasiswa ini juga masih ada pilihan lain. Kalau misalnya mahasiswa, wah saya lebih minat misalnya di prodi lain, baik di dalam UM atau di luar UM, mungkin menawarkan yang bisa diambil oleh siapapun. Saya berminat misalnya, saya itu punya kemampuan untuk menari misalnya. Saya ingin mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan seni tari misalnya ya, maka dia bisa. Dan nanti dikonversi. Jadi yang diambil itu tidak hanya di mata kuliah yang disajikan di prodi, tetapi juga bisa mengambil mata kuliah yang walaupun di situ tidak disajikan di struktur keilmuan itu. Seperti itu Mbak Dewi. Baik, terima kasih Bu Awal. Nah, di sini kan mahasiswa baru nggak cuma S1 saja, tetapi juga ada S2. Nah, untuk mata kuliah dari S2 PPKN ini seperti apa Bapak Didi? S2 ini mata kuliahnya adalah tidak sama persis dengan S1. Tapi intinya sama, tadi ada pengembangan mata kuliah universitas, itu hanya satu mata kuliah, itu adalah etika keilmuan. Kemudian ada mata kuliah keilmuan, ada mata kuliah pilihan, dan juga ada mata kuliah untuk pengembangan tesisnya itu. Yang jelas untuk bisa lulus di S2 itu adalah, kalau S1 itu 144 sudah bisa lulus, di S2 itu 36 itu sudah bisa lulus, 36 SKS. Nah, harapannya teman-teman mahasiswa itu bisa lulus 4 semester. Tapi ada program percepatan, ini 3 semester harapannya bisa lulus. Kemarin sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah lulus 3 semester. Jadi kenapa kalau bisa cepat lulus, tidak harus cepat-cepat lulus. Nah, ini lebih baik, sehingga itu akan menjadi baik untuk mahasiswa bersangkutan, tapi juga baik juga untuk universitas. Ini menjadi nilai yang ditambah bagi akreditasinya itu. Nah, kira-kira seperti apa mata kuliahnya? Nah, nanti teman-teman mahasiswa baru bisa lihat di suplemen yang sudah nanti kami lakukan. Nanti itu akan lebih lengkap mata kuliah apa, di persebarannya mulai semester 1, semester 2, semester 3, semester ganjil genapnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa melihat di suplemen yang juga dikirimkan oleh jurusan itu. Menarik sekali ya berarti jurusan kita itu. Banyak sekali kelebihan-kelebihan dari jurusan kita. Nah, yang nggak kalah menarik di sini adalah penciri dari jurusan. Kira-kira apa yang menjadi ciri khas dari jurusan kita, jurusan Hukum dan Kewarganegaraan? Mungkin bisa diwakilkan oleh Bapak Didi. Ya, sesuai dengan nama prodinya itu, penciri khasnya itu kan kita itu adalah pendidikan Pancasila. Sehingga memang yang dikembangkan adalah pendidikan karakter Pancasila dan kewarganegaraan. Itulah yang menjadi basic pengembangan keilmuan di PPKN itu, yang membedakan dengan jurusan-jurusan yang lain. Selanjutnya di sini nanti kan ketika mahasiswa baru sudah mulai mengikuti perkuliahan, tentunya juga membutuhkan sarana untuk agar belajar itu lebih lancar. Nah, kira-kira struktur organisasi dari jurusan kita itu seperti apa Pak? Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan itu kan strukturnya seperti ini. Jadi ketua jurusan itu saya, kemudian sekretaris jurusan itu adalah Ibu Dr. Siti Awalia yang tadi merangkap jadi Korprodi untuk S1 Pendidikan Kewarganegaraan, kemudian saya merangkap menjadi Korprodi S2 Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian ada juga ini ada di sendiri dibagi menjadi kelompok
bidang keahlian KBK, di yang bidang politik pemerintahan, bidang sosial budaya, filsafat moral, satu lagi adalah tentang hukum itu dan ketatanegaraan. Berikutnya ada lab juga, ini nanti lab laboratorium ini yang juga sangat berperan fungsinya. Kemudian untuk menjamin kualitas pembelajaran pelaksanaan itu kita juga ada gugus penjaminan mutu, yang itu adalah bagian dari satuan penjaminan mutu dan juga dari sistem dari pusat tadi itu. Jadi ini di level jurusan ini ada gugus penjaminan mutu yang diketuai oleh Pak Nio Adi Kurniawan. Itu untuk kontrol dan pelaksanaan pembelajaran itu. Ya, nah kira-kira jumlah dari dosen jurusan hukum dan kewarganegaraan ini ada berapa? Nah, jumlah dosen jurusan kewarganegaraan itu sekitar 23. Jadi mulai kalau saya sebut mulai pertama itu ada Profesor Dr. Sukawiono, itu kebetulan beliaunya juga Ketua Senat Tuntas Negeri Malang. Kemudian saya sendiri Aktivis Jawa Timur, jadi kalau Prof. Suko memang beliau banyak kedudukannya tingkat nasional itu juga. Nasional itu menjadi wakil ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Kemudian beliau rektor salah satu perguruan tinggi swasta yang lain. Jadi memang Bu Siti Awalia, kemudian Pak Rusdianto Umar, kemudian Bu Dr. Sri Untari, Dr. Rosyid Al-Ato, Bapak Dr. Super Al-Hakim, dan seterusnya, Pak cuma 23 ini. Itu kan untuk prodi S1 ada 23 dosen ya. Untuk S2-nya ada berapa? S2-nya itu ada 10, jadi memang kita home-base-nya kita bagi ya dosen-dosen S1 itu ke satu S1, sebagian S2. Yang punya kualifikasi kewenangan untuk mengajar di S2 itu kan yang sudah bergelar doktor. Nah itu untuk jumlah dosennya, kalau mahasiswanya? S2 itu sampai dengan ini S2 itu kan mulai berdiri 2017 ya. Sampai dengan 2019 ini sampai 20 itu ya sekitar kalau per angkatan itu 23, berarti sekitar yang sudah lulus ya sampai ini masih sekitar 80-an mahasiswa itu kira-kira itu. Itu kalau untuk S2, kalau S1 Bu Awal? Kalau S1 sekarang itu yang tercatat aktif itu 522 Mbak Dewi. Mahasiswa itu rata-rata 50% itu bisa mengikuti program percepatan itu ya. Jadi jumlahnya 522 itu memang cukup bagus gitu ya kalau dibandingkan dengan prodi lain yang jumlahnya cukup banyak, bukan karena tambahan per tahunnya banyak juga gitu ya, tetapi karena memang kita tiap tahun itu selalu meluluskan jadi lulusnya juga cepat, nilainya juga alhamdulillah bagus-bagus seperti itu ya. Begitu Mbak Dewi. Terima kasih Bu Awal dan Pak Didi. Sekarang lanjut ke kinerja dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Mungkin bisa diwakilkan oleh Kepala Laboratorium Bapak Rusdi. Kira-kira seperti apa ini kinerja dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan? Ya, kalau kinerja jurusan itu kan bisa dilihat dari tiga hal yang merupakan dharma perguruan tinggi, yaitu meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam bidang pendidikan misalnya tentunya bisa dilihat pada saat kita menyelenggarakan pendidikan, kemudian mengadakan kegiatan ilmiah semacam seminar, penelitian itu juga bisa dilihat dari berapa hasil penelitian yang kita lakukan kepada dosen ini, baik biaya disponsori oleh BNPB atau LP2M ya Bu ya. Kemudian di bidang penelitian juga bisa diukur dari produk karya ilmiah yang dihasilkan oleh para dosen yang terbit di jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Kemudian pengabdian masyarakat di jurusan kami ini menyelenggarakan semacam program untuk pengabdian masyarakat yang juga diikuti oleh mahasiswa. Misalnya ada proyek kewarganegaraan, ada praksi sosial ya. Dan di akhir semuanya itu kinerja jurusan kita itu bisa dilihat dari keberhasilan kita memperoleh akreditasi A. Akreditasi, jadi program studi S1 kita itu akreditasinya A, dan itu merupakan pengakuan bahwa kinerja jurusan kita, kualitas jurusan kita itu memang sangat bagus, gitu Dewi.
Itu kalau untuk akreditasi S1-nya. Kalau S2-nya pencapaiannya? Ya, S2-nya mengikuti dengan cuman hasilnya masih belum maksimal karena masih baru berdiri ya, baru 2017. Harapannya ke depan juga S2 Pak Didik dengan tim ini bekerja keras, nantinya juga akan bisa meraih akreditasi A. Nah, untuk sarana prasarana yang dapat menunjang perkuliahan untuk teman-teman mahasiswa baru nanti seperti apa, Bapak? Ya, selain ruang kelas yang kita sediakan, kami juga punya lab. Di lab jurusan kita itu dibagi 3 subdivisi mengacu pada kelompok bidang keahlian dosen itu. Jadi ada 3, yaitu divisi lab hukum dan ketatanegaraan, kemudian divisi lab politik dan pemerintahan, dan yang ketiga itu divisi lab nilai moral, budaya, dan sosial gitu ya. Dan di masing-masing subdivisi itu ada tersedia sumber belajar untuk menunjang keberhasilan mahasiswa ya, untuk bisa segera menyelesaikan kuliahnya seperti yang diharapkan tadi ya, bisa cepat 7 semester. Kemudian juga lab itu membantu mahasiswa juga melakukan penelitian skripsi dan juga melakukan pengabdian masyarakat. Ini yang tak kalah menarik untuk yang terakhir nih. Ketika saya S1 sampai S2, pencapaian dari mahasiswa jurusan HKN ini sangatlah banyak. Mulai dari lomba yang diselenggarakan di fakultas, universitas, di luar kampus, bahkan di tingkat nasional. Nah, untuk menambah semangat dari teman-teman mahasiswa baru, mungkin bisa dijelaskan tentang prestasi apa saja yang sudah dicapai oleh jurusan kita. Diwakili oleh Bu Awal. Ya, ulang Mbak Hei. Yeah. Ya, baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi prestasi mahasiswa itu memang banyak Mbak Dewi ya, baik di akademik maupun non akademik seperti itu. Jadi untuk mahasiswa kita di tahun 2020 ini saja gitu ya, di masa pandemi yang seperti ini itu sudah ada sekitar 20 mahasiswa gitu ya, yang menjadi juara di beberapa ajang lomba baik nasional, ada juga yang internasional gitu ya. Kemarin ada yang mengikuti perlombaan sepak bola begitu ya, apa sih namanya, floorball apa di Bali, tapi itu sudah tingkat internasional dan menjadi juara 3 ya. Memang bergu seperti itu ya. Itu yang tingkat nasional beberapa mahasiswa di tahun 2020 ini, yang sebelumnya juga tiap tahun itu pokoknya selalu banyak ini kejuaraan. Misalnya kemarin penulisan esai, jadi semacam lomba karya tulis ilmiah seperti itu sudah ada sekitar hampir 20 gitu ya yang menjadi juara. Jadi penulisan karya ilmiah banyak juga yang di lomba MTQ ya, MTQ tapi nanti cabang-cabangnya banyak. Kebetulan mahasiswa HKN itu ada yang menjadi juara beberapa gitu ya, menjadi juara nasional di cabang-cabangnya MTQ itu yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi, memang yang menyelenggarakan perguruan tinggi. Tetapi untuk yang MTQ yang diselenggarakan oleh Kemendikbud sendiri gitu ya, Ristekdikti dulu itu ya, ada juga beberapa mahasiswa, misalnya Mas Halif ya Pak ya, itu menjadi juara 1 juga, itu mewakili UM, yang menyelenggarakan adalah Ristekdikti, menjadi juara 1, dan sekarang memang adik-adiknya juga ada beberapa gitu ya. Jadi di UM ini memang ada beberapa UKM yang juga mendukung terhadap kemampuan mahasiswa-mahasiswa ini. Jadi nanti saudara-saudara mahasiswa baru gitu ya, silakan kalau ke kampus itu jangan hanya sekolah saja gitu ya, apalagi zaman sekarang. Saudara harus aktif untuk ikut di berbagai kegiatan UKM, karena itu nanti juga akan mendukung terhadap prestasi, yang tentunya prestasi ini juga akan mendukung terhadap kedepannya gitu ya. Nanti kalau saudara mau kerja dimanapun itu biasanya juga ditanya kemampuannya apa, selain IPK-nya IPK 4, tapi kalau tidak bisa apa-apa itu juga kadang juga tidak terlalu penting begitu ya. Jadi sebagai pendamping ijazah juga ya? Iya, sebagai pendamping ijazah juga gitu ya. Jadi nanti ya memang tapi harus mahasiswanya aktif sendiri Mbak Dewi. Kalau misalnya dia hanya belajar di rumah atau main-main itu ya pasti tidak dapat apa-apa gitu ya. Sepanjang pokoknya mau aktif gitu ya, di UM itu disediakan berbagai fasilitas gitu ya. Dan ini memang mendukung, nyatanya yaitu tadi di tahun 2020 saja sudah ada sekitar 20 mahasiswa prodi S1 PPKN yang memperoleh predikat juara di beberapa ajang lomba seperti itu. Kalau di S2 juga begitu Pak Angge. Jadi di penulisan artikel beberapa kakak tingkat yang sudah lulus itu mampu menulis artikel di berbagai jurnal, bahkan sudah jurnal yang terindeks Scopus seperti itu Mbak Dewi. Jadi nanti Mbak Dewi juga begitu ya, kalau bisa setelah ini juga mulai nulis-nulis
sudah mulai nulis ya kemarin ya, nanti bisa diterbitkan di berbagai jurnal yang terindeks gitu ya. Terindeknya tentunya terindeks yang bagus lah, bereputasi, Scopus lah, luar biasa Pak Didi ya. Mungkin ada yang lain Pak Didi? Ya, jadi gini Mbak Dewi, prestasi itu memang kami pacu. Apakah dalam prestasi akademik maupun non akademik tadi itu, apa endingnya ya, biar itu tadi yang Saudara Dewi sampaikan tadi bisa menjadi salah satu surat keterangan pendamping ijazah. Sekarang hanya mengandalkan IP itu sudah banyak IP-nya, tapi kalau punya kemampuan tambahan itu menjadi daya jualnya itu akan lebih dibanding dengan yang biasa itu. Nah, sekarang ada terobosan lagi selain percepatan kuliah lulusan itu, percepatan lulusan, lain juga kalau mahasiswa itu membuat artikel yang terunggah di sebuah jurnal bereputasi apalagi itu bisa dijadi pengganti skripsi. Tentu tetap mekanisme ada pembimbingnya juga ada ujiannya, tapi tidak perlu lagi membuat skripsi atau membuat tesis barangkali begitu. Berikutnya tadi pendamping tadi itu, berikutnya kenapa harus prestasi? Sarana prasarana yang seperti Pak Arus tadi yang sangat lengkap tadi itu kalau tidak didukung oleh suasana akademik yang kondusif, tidak terbangun akademik climate yang bagus, nanti ya percuma saja yang itu komputer yang banyak jumlahnya. Gunakan kampus itu sebagai tempat untuk belajar berilmu itu. Makanya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, itu tidak. Jadilah ini orang-orang sukses, mereka yang aktif di kampus, jadi aktivis semua itu. Lihat siapa yang sukses di negara ini adalah mereka waktu kuliah itu semua jadi aktivis, tidak hanya sekedar kuliah, lungguh, presensi, terus pulang, tidur di kos-kosan, besok balik lagi, bukan itu, tapi lah ikuti apa kegiatan akademik. Kami apakah nanti yang jadi UKM kan banyak yang menawarkan itu, mau jadi ahli di seni, apa yang di fotografi, apa di perfilman, semua ada yang memfasilitasi UKM di UM itu sangat banyak sekali. Harapannya ya bisa menjadi orang yang sempurna lah, itu paripurna kalau mau kita katakan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Untuk terakhir nih, closing statementnya dari Pak Kajur seperti apa untuk pesan untuk teman-teman mahasiswa baru? Ini closing statement untuk mahasiswa baru. Oke, semangat dan selamat bergabung di jurusan Hukum dan Kenegaraan. Pesan saya tadi, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, jadilah mahasiswa yang kreatif, inovatif, terus menempa keilmuan di kampus itu dengan baik. Gunakan fasilitas itu semuanya dengan baik agar prestasi itu bisa tercapai. Nah, sesuai dengan tradisi di UM ini kan, di jurusan PPKN khususnya kan, saya menurutkan Pak Palan itu kan jurusan budaya itu adalah tembang. Nah, supaya tembang Jawa itu juga nggak hilang sebagai penutup, saya akan menembangkan sebuah pucung yang kaitan dengan ilmu. Jadi ini sebagai pemicu, sebagai inspirasi bahwa ilmu itu harus dimulai dengan niat yang bagaimana, yang sungguh-sungguh. Karena apa? Ilmu itu adalah akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, inilah tembang pucung yang akan coba sampaikan untuk tembang pucungnya itu. Ngelmu iku kelakone kanthi halah aku lekasela hawan kas tegese kas nyanto sani setya budya pangekesing dur angkara. Nah, itulah yang tadi disampaikan bahwa ilmu itu harus dilihat dengan niat, sungguh-sungguh, karena dengan ilmu kita akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang jelek, mana yang salah, mana hak, mana yang batil. Demikian closing statement dari saya. Terima kasih. Ya. Tak tepuk tangan nih Mbak Dewi. Oh iya, tepuk tangan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya pada hari ini. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga kegiatan PKKMB kali ini bisa memberikan gambaran kepada seluruh mahasiswa baru dan juga memberikan motivasi kepada mahasiswa baru yang bisa unggul baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Salam Cakrawala UM The Only One. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.